النبي محمد. صلوا على 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 النبي محمد.
صلوا على النبي محمد. صلوا على النبي محمد. صلوا على النبي محمد. صلوا على النبي محمد. صلوا على النبي محمد. صلوا على النبي محمد. صلوا على النبي محمد. صلوا على النبي محمد. alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim amma ba'da. Wa qala ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan walidal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul 'azim. Wa fi ghairil ayat bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul 'azim al-ayat wallahu a'lam bimuradi. Wa fi matnil hadis bismillahirrahmanirrahim. Ridar Rabbi fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Birru aba'akum tabirrukum abna'akum wa ifu ta'ifan nisa'akum. Al-hadis al-kamakon. Bapak Ibu semua yang kami muliakan, keluarga besar Sahabat Telkom dan anak sekalian yang berbahagia yang saya cintai, khususnya PGI yang hari ini semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberi kesempatan untuk bisa
Ketemu kembali di jilid ke-5 untuk BDI Menyapa. Ingat kemarin kita sudah sampai pada ciri atau kriteria mencari pasangan, sudah kita dapat. Kemudian enak mana kita nikah pada masa usia dini atau kita nanti pada masa ketika sudah dewasa. Kriterianya jelas, ada orang itu usia dini, tapi pemikirannya dan pengertiannya dewasa. Ada orang itu usianya dewasa, umurnya sudah ya di atas remaja, sudah dewasa lah, tapi pemahamannya masih seperti anak usia dini. Yang kita harapkan bahwa dia itu sudah dewasa, usianya dewasa, dan dia juga pemahamannya seperti orang dewasa. Kalau tidak, itu menjadi tujuan utama kita akan menjadi pasangan yang diidamkan, baik idealis secara pemahaman kita ataupun secara agama. Kemudian ada orang itu ketika pada masa kecilnya dia hidup bercita-cita jadi orang yang hebat, jadi orang sukses. Ketika sekolah ada yang ya penuh dengan apa istilahnya gitu, kalau tidak dipecut dikit gitu tidak jalan. Kalau tidak ada cubitan itu dia tidak akan bergerak. Itulah masa-masa kanak-kanak. Nah, ketika kita sudah pada masa batas SMP, SMA, baru kita akan idealismenya sudah mulai muncul. Menentukan jalan hidup sudah mulai muncul. Makanya tidak boleh kita lepas dari memuji Allah, bersyukur kepada Allah atas nikmatnya sampai hari ini. Mengumandangkan firman Allah, kalimat thayyibah kita lantunkan agar hidayah Allah untuk kita. Dan khususnya sekalian, ini musimnya musim nikah kayak ini. Kenapa? Karena bulan Mulut. Nanti kalau sudah masuk bulan Ba'da Mulut, lebih banyak lagi pernikahan nanti. Ya. Jadi kalau siapa yang sekarang ancang-ancang mau dalam arti dia ingin jadi orang yang apa istilahnya idealisnya itu muncul, nah, sudah mulai nih yang kerja-kerja lirik-lirik dino, cari hari yang kerja sekarang. Kapan saya harus nikah, kapan saya harus bagaimana cara cari pasangan. Kemarin sudah kita bahas, apa nanti kita hidup itu harus ke pondok mertua indah, nah, atau pondok apa istilah kita di perumahan yang kita inginkan, atau nanti sudah kita kontrak sendiri. Itu sudah kita bahas kemarin. Nah, hari ini kita bahas itu. Yang sudah SMA akan cari idealismenya untuk kerja, apa saya harus kuliah. Ada yang kuliah, ada yang kerja, ada yang menyiapkan untuk bekal rumah tangganya. Nah, sekarang kita sama-sama mengupas kembali satu demi satu yang sudah menjadi idealis kita. Ingat, kita sampai pada hari ini yang masih studi, masih pelajar, bagaimana jerih payahnya orang yang sudah membentuk kamu hari ini. Siapa orang yang berjasa di balik semua ini? Yang namanya sekolah, pekerjaan, atau nanti sesudah pada masa usia kita untuk berumah tangga. Ada orang idealisme bahwa ketika saya kecil merasa bahwa saya tidak ingin kalau saya terlahir dari orang tua yang keadaannya mungkin kurang mampu, mungkin tingkat pendidikannya kurang tinggi. Tapi ingat, itu takdir yang tidak bisa kita tolak. Nah, mari sama-sama sesuai dengan tema kita pada malam hari ini sekalian, para pemirsa sekalian, anak-anakku khususnya, kita mencoba untuk introspeksi. Siapa apa di balik itu? Yang jelas nomor satu adalah Allah yang di balik kita. Pendidikan kita mulai kecil di gua Garbaning Ibu kalau kita bilang. Ya. Itu kalau di sini Nabiullah Muhammad SAW memberikan pengingat kepada kita semuanya.
Wa in ta'atka ummuka fa'ajibha, bahwa apa, ketika memohon sesuatu yang untuk ke depan kita, di situ ada doa itu. Di situ ada yang namanya abaka, bapak kita, orang tua kita yang telah memberikan nafkah. Sekarang kita berhasil sampai detik ini karena siapa? Ya, orang itu merasa bahwa karena saya orangnya pintar, karena saya pintar bergaul, karena saya punya teman-teman yang mampu memberikan saya pemahaman. Ingat, ada orang yang berjasa di mana kita itu tidak pernah tahu karena kita berbeda tempat. Apa itu? Orang tua ketika kita jauh. Ini anak-anak SMA Telkom itu kan banyak yang jauh dari rumah. Iya. Nah, yang kita tahu cuma apa? Kalau sudah waktu bulan tanggal tua, baru ingat orang tua. Yang kira-kira nanti pada mau ujian baru ingat orang tua. Ini yang perlu kita jadi introspeksi. Ingat bahwa tanpa mereka kita bukan siapa-siapa. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pengingat. Kata-kata di dalam Al-Qur'an itu Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Di situ ada kebanggaan permata yang diidam-idamkan orang tua. Coba kita lihat orang tua yang hebat, jabatannya tinggi, hasilnya gajinya gede, fasilitasnya mewah, ketika dia itu belum punya anak, maka dia merasa bahwa hidupnya tidak ada apa-apa. Tapi ada kalanya orang itu ketika ingin punya anak, diberikan oleh Allah putra atau anak turun, anaknya bodoh sekali. Karena dia merasa bahwa ternyata itu tidak membuat bahagia. Nah, lama seberapa tinggi kemampuan kita, ingat kita terlahir dari rahim seorang ibu. Ingat bahwa dalam darah daging kita itu ada mengalir darah orang tua kita yang sudah berjibaku keras mengeluarkan keringatnya untuk memberi nafkah kita. Walaupun kadang-kadang kita merasa bahwa itu hal yang dianggap tidak lebih utama. Saya kadang merasa riskan itu. Ada anak ketika sudah sampai di sekolah, orang tuanya mungkin dianggap biasa-biasa, tidak diakui kalau dia orang tuanya. Siapa itu? Itu tetangga saya. Ada yang katakan itu siapa? Itu anggap aja kadang lebih parah lagi, itu pembantu saya. Kayak di sinetron gitu. Artinya ya Allah. Seandainya kita takmur ke Allah, kita tidak akan pernah bisa menolaknya. Hari ini kita tidak tahu anak-anak bahwa orang tua menangis meneteskan air mata karena ingin anaknya sukses tidak mau seperti dia ketika sholat. Ingat bahwa orang tua kamu bangun pagi, kemudian dia itu mencangkul, dia pergi ke pasar. Ada kalanya dia itu harus jadi kuli di pasar, kuli panggul. Jadi kuli apa istilah di rumah orang. Ada jadinya sebagai pembantu di rumah orang. Untuk siapa itu? Untuk anaknya. Angat ketika dia itu makan enak, lauk enak, ada makanan yang di situ lauknya hanya tempe, ayam, kemudian daging. Apa yang terjadi? Saya yakin orang tua kita akan milih tempe, bukan milih ayam. Kenapa? Dalam batinnya bahwa apa? Ayam dan daging untuk anak saya. Dan bergizi. Saya tidak apa-apa kalau hanya sekedar makan dengan lauk tempe. Nah, tetesan mata orang tuanya walaupun tidak mengeluarkan kata-kata, hatinya itu lebih kuat dibanding doa Nabi Muhammad SAW. Dari sisi ini, jangan merasa bangga dan sombong bahwa keberhasilan kamu merasa itu jeripaya kamu. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad memberikan pengingat kepada kita. Ketika kita hidup, diberikan oleh Allah perintah untuk birrul walidain, berbakti. Seberapa besar kita bakti sama mereka.
Ingat, Nabi juga memberitakan barang siapa ketika dia birrul walidain, bakti kepada kedua orang tuanya, dan orang tuanya ridho hari itu, kal haji wal umroh mabrurun, dia diberikan oleh Allah pahala sebagaimana orang yang ibadah haji dan umroh yang pasti mabrur. Sekarang logikanya itu mudah. Enggak. Orang ibadah haji dan umroh mabrur itu berapa? Dia harus membayar biayanya. Bagaimana ketika hidup di sana, berangkatnya dari penginapannya menuju Masjidil Haram, seberapa besar dia itu berusaha, sangunya berapa. Begitu beratnya secara fisik orang ibadah haji dan umroh, tetapi dengan birrul walidain Allah memberikan satu nilai al-haji wal umroh mabrur. Ada kasih sayang Allah yang besar dan pengimbangan dan pahala yang besar. Ingat anak sekalian, di rumah kamu selama ada, yang pertama, orang yang sepuh, baik itu mbah, ya, baik itu kalau kita bilang eyang kita, mbah putri kita, ingat, diamnya orang itu adalah magnet untuk mendatangkan rahmat dan barokah Allah. Nabi juga memberikan isyarat kepada kita. Seandainya ada yang namanya orang duduk di tempat itu, di suatu rumah, kemudian dia sujud kepada Allah, yang lain tertidur dengan tenang, maka lisan dan dada orang yang sudah sepuh itu tidak pernah aku tolak, kata Allah, dari lantunan doa-doanya. Kemudian, kita siapa? Kadang-kadang kalau kita hidup, kemudian orang itu bersama-sama melaksanakan kewajibannya ketika dia hidup, dia lupa kepada jeraganya, kepada bosnya, tawaduknya bukan main. Kepada gurunya, tawaduknya bukan main. Tetapi mohon maaf, ketika sama orang tuanya sendiri, kadang-kala dia tidak memuliakannya. Ingat bahwa nanti ketika kita hidup, ibadah sehebat apapun, ngaji berapa kali hatam pun, tetapi engkau menjadikan orang tua kamu sakit hati, maka itu menjadi sia-sia. Sampai-sampai Nabi memberikan peringatan kepada kita, orang tua kita, ibu kita, itu laksana Quran atau firman Allah. Sekarang mari kita lakukan, kita lihat bagaimana etika Allah mengajarkan kepada kita, Nabi mengajar kepada kita dengan lewat Quran. Tidak boleh menempatkan Quran itu di tempat yang kita anggap itu di tempat manapun, tetapi kita meletakkan Al-Quran di tempat yang bagus, di tempat yang terhormat, dengan bingkai yang bagus. Ketika kita membawa pun juga dengan hal yang sopan. Tidak boleh kita membawa kemudian seenaknya sendiri. Orang tua kita, Nabi itu laksana Quran yang harus kita rawat, yang kita perhatikan dan kita muliakan. Selaksana firman Allah. Yang ketiga perlu saya sampaikan. Ada pengingat lagi dari Nabi Muhammad SAW. Seandainya seorang anak kemudian dia berbuat baik kepada orang tuanya, seumur hidup tidak pernah salah sedikit pun, maka perbuatan kamu seperti ini belum mampu mengimbangi satu tetes ASI yang pernah kita konsumsi. Satu tetes ASI berbuat seumur tidak pernah salah. Ingat, sahabat Nabi yang bernama Alqamah, kurang hebatnya apa dia ibadahnya? Ngajinya. Khatam berapa kali, tetapi ketika dia itu menyakiti hati orang tua dan orang tuanya pergi dari rumahnya, karena apa? Dipanggil berkali-kali dia tidak mendatangi, kemudian mangkel, jangget di hatinya, maka apa? Orang itu tidak ridho, ketika dia meninggal tidak bisa. Artinya apa? Allah belum meridhoi ibadahnya itu meninggal dengan su'ul khotimah. Disuruh ucapan Nabi Muhammad, ya Al-Qamah, anta syahadu ila ilallah. Dia berkeleng-keleng. Tidak bisa. Syahadat itu kunci mati lisannya. Kenapa? Lisan ini pernah digunakan untuk menyakiti hati orang tuanya. Dipanggil orang tuanya. Ada kayak ibunya Alqamah, ada yang panggil dia. Orang tua tidak mau datang. Sampai 2 kali tidak mau datang. Nabi Muhammad memberitakan 3 kali seharinya, saya tidak datang ibunya Alqamah akan aku bakar hidup-hidup. Maka seorang ibu mendengar kata-kata itu, Nabi tidak pernah dusta. Dia datang untuk memaafkan Alqamah. Ketika dimaafkan Alqamah, apa yang terjadi sekalian? Dia akhir hayatnya dengan ucapan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Siapa kita? Kita bukan siapa-siapa. Kemudian hikayat yang kedua,
Contoh lagi hikayat. Hikayat kedua ini bahwa dulu ada seorang bernama Marwan. Marwan ini hidupnya itu senantiasa ada dekat ibunya. Orang ayahnya sudah meninggal. Dia itu ketika tidur saja tidak mau setara dengan ibunya. Dia mesti di bawahnya. Ketika sedikit ada suara seperti orang gerak, dia mulai apa istilahnya bangkit dan melihat ibunya, sadar dalam hati dia terjaga apa tidak. Ternyata tidak terjaga. Sampai sehebat itu. Apa yang terjadi? Singkat ceritanya, sahabat Marwan ini kepingin ketemu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Gelisah dia. Dan orang tuanya tahu bahwa dia itu ada satu yang difikirkan. Apa yang terjadi di situ? Wahai anakku Marwan, apa engkau memenang sesuatu atau karena ayah, ibu Mi ini membuat kamu susah sehingga kamu sekarang seakan-akan gelisah? Tidak, ibu, saya tidak gelisah sama sekali. Kenapa toh nak? Perasaan ibu tidak bisa kamu bohongi. Kenapa kamu gelisah? Ada sesuatu yang kamu pikirkan. Jika memang itu harus kamu ungkapkan sekarang juga. Apa kata ibunya? Ibu ridho jika memang engkau ingin sesuatu, karena ibu cukup bahagia dengan perilakumu hari ini. Dia bilang, ibu, saya cuma ingin ketemu Rasulullah Muhammad SAW. Hanya itu. Apa kata ibunya? Ibu ridho, nak sekarang engkau pergi ke Madinah, temui Rasulullah. Sudah, jangan kau pikirkan ibu. Akhirnya Marwan itu menyiapkan minuman, susu, makanan, dititipkan tetangganya, dia ke Rasulullah. Ketemu atau tidak, dia nanti disuruh cepat dan segera pulang. Sampai di sana dia itu tidak ketemu Rasulullah Muhammad SAW, malah ketemu Siti Aisyah. Akhirnya apa? Pesan ibunya, nggak ketemu, nyampe sana cepat segera pulang. Dia ingin dan ingat akan doa atau keinginan orang tuanya untuk segera pulang. Dia segera pulang, tidak menunggu Rasulullah. Tidak lama kemudian, mungkin di perjalanan yang namanya Marwan itu segera dia apa itu istilah Nabi Muhammad sudah hadir, sudah datang di rumah itu. Tetapi apa yang terjadi? Ditanya, Rasulullah bertanya sama Siti Aisyah, ya Aisyah, apakah datang hari ini? Ada ya Rasulullah. Siapa dia? Dia orang yang bernama Marwan, tinggal di desa yang sangat jauh dari sini. Perjalanannya lebih dari sehari semalam. Apa yang kamu minta? Saya minta apa-apa. Rugi, Kak Aisyah, rugi. Loh, kenapa? Doa dia adalah mustajabah. Kenapa? Karena amal perbuatannya, orang malaikat itu mengharap rahmat Allah agar diberikan kepada Marwan. Kemudian apa? Sampai di rumah, tidak ketemu dengan Nabi Muhammad, dia cerita, tidak lama kemudian Nabi bertamu ke rumahnya Marwan. Kalau kita sebagai orang yang biasa pergi ke rumah, orang yang kita muliakan, tapi ini bayangkan, Rasulullah mendatangi Marwan. Kemudian mendatangi Marwan dan tanya, begitu senangnya dia, wahai Marwan, sesungguhnya emang ibadahmu didengar oleh para malaikat di alam malakut dan tidak akan pernah ditolak doa. Ini anak sekalian, memuliakan orang tua, tidak pernah ditolak doanya. Sehebat apapun, berapapun gaji kita, sebanyak apapun tempat tinggal kita, sebanyak apapun uang kita, tidak akan pernah mampu membeli satu tetes jasa orang tua kita kepada kita. Berarti kita hidup sampai hari ini tanpa restu orang tua tidak bisa. Makanya mau kerja, datang orang tua, minta restu dia, gaji yang kita nikmati berikan sama mereka, seikhlas kita, doanya akan hanya untuk kita. Ketika kita berkeluarga, minta restu orang tua. Mencintai seseorang tanpa restu, kamu akan menjadi orang yang rugi. Kenapa? Sama dengan meniadakan kebahagiaan. Carilah pasangan, jangan untuk diri kamu sendiri, tapi cari pasangan yang bisa membanggakan orang tua kita dan saudara-saudara kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, lebih 20 menit saya sampaikan, ada beberapa pertanyaan agar kita bisa kegiatan pada pertemuan yang kelima ini, ada hal yang bisa saya sampaikan karena pertanyaan dari anak-anak sekalian. Mungkin bisa dibacakan pertanyaannya jika ada.
Waman asawalahu abawani sahitoni alaihi aw ahadul mafutihat awatul jahannam. Siapa yang membuat benci orang tuanya, Allah akan membuka pintu jahanam seluas-luasnya untuk anak. Maka jangan sampai pintu terbuka. Orang tua kita adalah pintu surga, maka datangi mereka. Jika memang salah satu saja sudah tiada, berarti satu pintu surga sudah tidak ada dekat dengan kita. Itu, mas kalian, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ini ada pertanyaan dari Rehan. Rehan. Ya, permisi Pak, mau tanya maksud dari Quran surat Al-Ahqaf ayat 17 itu apa ya? Apa itu? Ini perlu membuka Al-Ahqaf ayat 17. Nah, sambil kita bukakan. Sekalian, berkaitan dengan ini, ada hal yang patut kita sampaikan. Ya, Al-Ahqaf, ini bukan Hafizul Quran. Al-Ahqaf ayat 17. Surat ke berapa Al-Ahqaf? Al-Ahqaf. Mungkin sambil nunggu ada pertanyaan yang lain, saya carikan Al-Ahqaf ayat 17. Ya, ini sudah ketemu. Ya, di sini ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi qala li walidayhi uffil lakuma ataidanini an ukhraja wa qad khalatil qurun min qabli wa huma yastaghithani Allah wailaka amin inna wa'dallahi haqq fayaqulu ma hadza illa asatirul awwalin. Shadaqallahul adzim. Dan orang-orang berkata kepada kedua orang ibu bapaknya, menurut suatu qiraat dibaca itu komedi kata-kata ini tafsir Ibnu Katsir, ufil lakumah gitu kan, bila benar ya. Kalian berkaitan dengan maksud jenisnya adalah uf. Uf di sini bisa berarti takdir mengatakan cis atau ufan. Kalau dibaca dengan masdar ditingfir berarti busuk dan buruk bagi keduanya. Jadi tidak harus satu kata-kata yang umum, mesuk kasarannya. Tapi sesuatu yang tidak berbau seperti itu, tetapi yang membuat nyakiti hati. Atau apapun yang membuat kita itu orang tua sakit hati hari itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kata-kata ini sebenarnya tidak harus dengan ini kata-kata saja sudah merupakan saja, apalagi sikap kita. Mungkin kita berpaling, minggu, ketika ada orang tua kemudian kita berpaling, itu juga membuat sakit hati. Artinya sikap kita yang di situ menuntut orang untuk jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, nanti suatu saat maka dia akan dibangkitkan dari kubur. Karena waktu itu dia tidak diridhoi orang tuanya, dia dibangkitkan dari kubur itu dalam keadaan dia ketemu orang-orang yang belum tobat di hadapan Allah Subhanahu. Artinya orang yang celaka hanya karena menyakiti orang tuanya. Nah, nanti suatu saat anak yang pernah berbuat tidak baik kepada orang tuanya, ketika dia bangkit dari alam barzakh dari kiamat itu berkumpul sama orang-orang yang dilaknati oleh Allah, yang belum tobat kepada Allah, orang yang binasa nanti pada akhirnya, maka datanglah orang tua hari itu minta pertolongan Allah agar apa? Dia ditolong, dia diselamatkan oleh atau dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam golongan orang-orang yang bertobat. Ternyata apa? Orang yang pernah menyakiti hati orang tuanya tetap tidak hanya di dunia, di akhirat pun dia juga ingin mendapatkan pertolongan dan pembelaan orang tuanya. Apakah kita tidak akan merasa seperti itu? Itu hebatnya kasih sayang orang tua. Tidak hanya di dunia, di akhirat pun juga akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan mengumpat, jangan mengeluarkan kata-kata yang ufin, misu, atau kata-kata yang membuat dia sakit, atau moh dan lain sebagainya. Itu tinggalkan. Karena apa? Itu membuat dia sakit hati. Itu yang dikatakan surat Al-Ahqaf pada ayat ke 17.
Kenapa? Jangan sampai kita masuk orang-orang yang durhaka atau celaka di hadapan Allah. Ya, ada lagi pertanyaannya? Ada Pak dari Pak Emil. Oh, Pak Emil. Gimana Pak Emil? Karena saya sering melihat anak yang justru menghardik orang tuanya ketika beliau memasuki masa-masa tua senjanya. Padahal masa-masa tersebut adalah kesempatan emas untuk berbakti kepada orang tua. Orang tuanya masa senja berarti ya. Gini, kami terima kasih pertanyaannya. Sekarang kita ingatkan kita. Orang tua pada masa itu adalah pada masa batas ketika apa istilah? Wawadoat hukurha. Dia semakin lemah, Orang hamil semakin tua kehamilannya dia semakin lemah. Orang tua ketika masa tuanya dia semakin lemah. Ini dalam bahasa Nabi seperti anak kecil yang dulu apa? Sesuatu yang minta. Kalau tidak dikasih mungkin merengek. Atau dia minta dilayani seperti anak kecil. Dan itu kita pahami. Artinya, berpikirlah kita sebagai orang tua. Tapi sayangnya kadang-kala, mohon maaf, ketika orang tuanya sakit dipanggil, nggak mau datang karena sibuk kerja. Orang tuanya butuh untuk diantarkan, mungkin minta antar ke pasar mungkin, atau minta diantar ke rumah saudaranya mungkin. Tapi ketika kita itu merasa sibuk, dia nggak mau datang. Nggak bisa, nanti suruh yang lain aja. Apakah kita akan nunggu dia sakit, nggak bisa bangun, baru kita akan datang? Bahkan lebih parah lagi apa? Ketika orang tuanya sudah terbungkus kain kafan, ditelepon baru datang. Apa yang terjadi di situ? Dia malah gini, Bu, kenapa saya tinggal sekarang? Ibu minta apa sekarang tak beri? Telat, dulu waktu saya dikolon tekorak gelem, ibu nyaluk orang DKI, saya ini sudah dasarnya kaku, minta apapun diberi. Dan itu memang apa ya? Bahasa kita ketawaduan seseorang ketika dia hidup, mungkin bahasa saya ya terlambat, tapi baiklah masih ingat daripada tidak sama sekali. Maka sekarang bersyukurlah orang tua masih ada, seberapapun atau apapun sikap mereka, mari kita tetap bisa untuk tawadhu kepadanya. Sayang nah, emang nanti kenapa? Sudah jajan sudah hilang, kenapa? Derajatnya bukan karena dia yang cari, tapi karena doa orang tua. Banyak orang yang berkah karena orang tua. Orang nggak pintar tapi tawadhu orang tua, pasti hidupnya sukses dan bahagia. Orang nggak prestasi tapi orang tuanya dia minta tawadhu orang, pasti dia dijadikan oleh Allah sukses hidupnya. Itu mungkin Mak Emily yang sedikit saya. Satu kali pertanyaan lagi. Ya, ada pertanyaan dari Dela Rizky Dela. Anang. Permisi mau bertanya Pak Nas, bagaimana jika ada seorang anak yang mempunyai orang tua kurang paham ilmu agama atau bahkan tidak sama sekali, lalu ingin menasihati atau membimbing mereka, itu caranya bagaimana? Ya, terima kasih. Walau takullahuma uffin wa kullahuma qaulan karima. Allah menyampaikan wa kullahuma qaulan karima. Berkatalah dan mereka dengan perkataan yang mulia. Perkataan yang baik, tapi di waktu yang tidak tepat akan menjadi salah. Kenapa saya katakan salah? Kenapa? Karena kita menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Tidak dosa, tapi salah hari itu. Kenapa? Kadang-kala ketika ada sesuatu yang salah, mungkin dia marah-marah, diam dulu. Ketika dia marah itu syaitonnya kepada dia, ketika sudah agak berkurang, baru kita nanti mencari waktu yang tepat, duduk yang enak, baru kita ngomong. Itu namanya cara yang tepat, kata-kata yang baik dan mulia. Memang bahasanya kalau ada orang berbuat, mengatakan nggak baik, ingatkan dia. Tapi ingat yang kita hadapi siapa? Yoni adik kita bisa, teman sebaya kita bisa. Tapi Al-Quran mengatakan wa kullahuma qaulan karima, berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Kata-kata mulia itu mengandung makna yang sangat dalam. Tidak harus dengan sesuatu yang baik. Perkataannya baik, sikap yang mengatakan juga baik, waktunya juga dalam keadaan yang baik. Kemudian kita membawanya, mengajaknya dengan sikap yang baik. Mohon maaf, ketika kita datang ngomong nggak boleh, tapi dengan cara berhadapan nggak baik. Apa sih kita nggak bisa nggak sikap itu? Datang, merangkul orang tua kita, gimana? Bu sehat, Bapak sehat. Senang saya sehat Ibu. Alhamdulillah. Nah baru kemudian kita akan sedikit kata-kata yang kira-kira bisa dengan sesuai dengan wataknya.
Itu, nah kalimat mulia itu sulit. Tadi saya katakan, koyok Quran. Quran itu apa? Tetap itu Quran, tetap orang tua kita, tapi bagaimana kita tidak nyinggung. Makanya perlu ibadah, perlu yang namanya doa itu agar apa? Orang tua itu bisa tetap kita kasih masukan. Gimana caranya? Di sini juga kena yang undang Ustaz. Pengajian di rumah, titip pesan sama Pak Ustaz. Pak Ustaz disinggung tentang ini ya. Metode ini. Atau gini, orang tuanya kata sifatnya kasar, tapi dia tidak taat. Ketika kamu suruh Pak sholat ya, marah dia. Ngomong tua, pon ikut cilik ngomong tua. Gimana caranya? Kamu ambil air wudhu, kemudian kamu menggunakan baju, ibunya juga siapkan, kemudian apa? Tanya yang baik, Bapak atau Ibu, nopo sholat sareng kula jamaah. Mengajak, tapi tidak mendikte. Atau dengan cara seperti ini, kamu siapkan sarungnya, bajunya, kopiahnya, didelek. Apa caranya? Pak, ini saya siapkan, ada sarung, ada baju, dan ada kopiah, pilih Bapak, mangke sholat. Saya kira tersinggung. Itu adalah metode cara. Biar dia tidak tersinggung. Jangan semata-mata, anak yang taat tokoh pondok muli-muli. Bapak tidak sholat. Kalau tidak sholat, Bapak neraka loh, Pak, neraka nanti. Oh, ditutup ini kalau Bapak kayak ruruan rokok. Metode. Jadi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bahasa baik pada tepat. Mau itu hasanah. Kalimatnya yang disampaikan juga hasanun. Bajik. Baik. Benar dan baik. Baca dilum bildi ya ahsan. Kita ada sesuatu pertanyaan atau debat. Apa? Ahsan. Jawab dia dengan perkataan yang menyenangkan. Jangan sampai ikuti berdebat dengan perkataan yang sama-sama kerasnya. Nanti tidak akan bisa menerima. Begitu caranya. Terakhir Kak Iso. Dungo. Karena yang punya hati itu adalah Gusti Allah. Banyak hal nanti. Itu saja. Sama. Proses sekalian dan sekalian. Pertemuan kita pada jilid kelima. Semoga ada ridho dan berkahnya. Yang penting kita sedikit tapi bisa istiqomah. Itu yang penting. Ingat, hari Kamis jam 19.30. Kalau sesuatu ditanyakan mungkin bisa sesudah. Itu saja ya. Ingat pesan saya yang pertama. Kita tidak ada di dunia tanpa orang tua. Yang kedua, siapapun yang melahirkan kita, kita wajib berbuat baik kepada mereka. Seandainya sifatnya salah, sifatnya buruk, maka semata-mata kita bekti. Ketika buruk sekalipun dia lakukan, ingat, doanya tetap bisa ijabah kepada kita. Yang ketiga, ridho Allah tergantung ridho orang tua. Bagaimana caranya? Pintu kita yang dekat dengan kita surga itu bisa kita manfaatkan. Yang keempat, apa yang kita lakukan kepada orang tua, bahagiakan mereka semampu kita. Kalau tidak bisa memberikan materi, beri perhatian. Kalau tidak bisa memberi perhatian, datangi dia. Suatu saat Allah pasti membuat hati seseorang berubah. Maka sering-sering doa sama mereka. Kirim Fatihah setiap hari untuk ibu saya, biar sehat ya Allah, taat Al-Fatihah. Ibu saya Allah, akbar ini Al-Fatihah. Mbah saya Allah ini Al-Fatihah. Kenapa? Simuti hati. Insya Allah. Semuanya milik Allah, kembali pada Allah, kita doa kepada Allah. Saja, mohon maaf, terima kasih pada pemirsa, Bapak Ibu semuanya, BDI, Jabar, jamaah sekalian, santri As-Sufu, Asifah, semoga sukses kalian dimanapun, di tempat kerja, di kuliahan, dimanapun masa pandemi segera berakhir. Ingat, kesuksesan dengan ridho dan restu orang tua. Jangan cari pasangan karena cantiknya semata, karena kecerdasan semata. Cari pasangan yang mampu membahagiakan orang tua kita. Karena apa? Hidup kita dari orang tua, maka kita nanti hidup pasangan ini cocok dan sejalan dengan orang tua kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Akhiran, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Yang ingin kerja semua dapat pekerjaan, yang kuliah segera selesai, dan yang belum dapat jodoh semua mendapat jodoh yang terbaik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi. Kamis Jumat akan datang, jilid ke-6 BDI menyapa.
صل على سيدنا